Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri memang kalau melihat kelakuan orang-orang Aswaja. Ya, kemarin kita sudah mengangkat ada berita kiai yang minta pijitin santriwatinya. Ya, minta pijitin santriwatinya. Ya, kemudian minta supaya santriwatinya makan pisangnya. Ya bukan makan lah, dimasukkan ke mulut pisangnya, ya supaya lancar baca Al-Quran. Ya ini astagfirullahaladzim, parah, ya. Dan kenapa kok berita-berita yang seperti itu terus dan terus muncul? Kayak nggak pernah berhenti, ya. Pokoknya setiap bulan itu muncul berita-berita pimpinan pondok pesantren ya begini, pimpinan pesantren begitu, dan rata-rata ya motifnya itu sama, supaya santri-santrinya itu, supaya anak didiknya santriwati dapat keberkahan dari kiainya, bisa lancar baca Quran, ya bisa nanti ya rahimnya suci, nanti bisa melahirkan wali dan sebagainya. Itu modus-modus yang umum dipakai oleh kiai-kiai yang dolela itu, ya. Tahu ya, kalau orang Jawa bilang kiai dolela yang seperti itu, ndase kundul, manuk galak. Dan menurut kami ya gimana ya, kalau dikatakan wajar ya wajar lah ya kalau terjadi terus yang seperti itu, karena memang majelis-majelis mereka itu isinya majelis-majelis yang ngumbar syahwat. Ya, bahkan dari kiai, gus, santri sampai jamaahnya seneng kalau bermajelis dengan majelis-majelis yang isinya naudzubillah min dzalik. Ya, kita tahu sendirilah ya. Bahkan sampai ketua PBNU ya di Banyuwangi itu kan pernah sampai tertangkap kamera jogetan nyawer biduan. Lah itu ya, itu ketua PBNU Banyuwangi ya, Kabupaten Banyuwangi tertangkap jogetan sama biduan, nyawer biduan. Dan ini beritanya viral ya. Kalau kita baca tulisan ini ya, ketua PCNU ya, bukan PBNU. Kalau ketua PBNU mungkin di pusat ya, tapi kalau untuk daerah itu PCNU cabang ya, bukan pusat ya, PCNU. Coba ketuanya saja seperti ini ya. Ya kita bisa menebak lah seperti apa kemudian jamaahnya. Ketuanya begini. Ketua itu kan membawahi semua struktur ya, semua struktur, semua bidang ya, bidang keagamaan, bidang dakwah, ya ada macam-macam lah ya. Coba kalau ketuanya saja begini, bagaimana dengan yang bidang-bidang di bawahnya, bidang dakwah, apalagi jamaahnya gitu loh ya. Yang namanya sepur itu kan ikut lokomotif ya, yang namanya mobil ya manut sopir, yang namanya kereta api manut masinis, ya pesawat terbang ya manut sama pilotnya ya. Kalau pilot mengatakan kita nggak bisa meneruskan perjalanan, harus turun dan sebagainya, ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dan ingat ya, pepatah mengatakan guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Lah kalau ketuanya begini ya, kemudian pendakwahnya apalagi, bagaimana dengan jamaahnya? Dan memang kita lihat jamaahnya kalau suruh pengajian ya isinya biduan, luar biasa ya. Ya bahkan sampai ada video ya acara khotmil Quran, kemudian ditambah acara khitanan. Mungkin acara khitanan sambil khotmil Quran, hiburannya apa coba? Hiburannya perempuan drum band pakai pakaian ya, memang sih kalau menurut mereka mungkin sudah menutup aurat ya. Cuma kalau menurut kita yang seperti ini ya nggak nutup aurat ya, membungkus, membalut ya. Jadi
pakaiannya masih ketat. Ya, coba lihat video ini. Ya, itu acara khotmil Quran, acara khotmil Quran dan walimatul khitan. Coba, ya kalau kiainya saja, kiainya, pimpinan ormasnya saja jogetan sama biduan, lu gimana dengan jamaahnya? Hah? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, bahkan ada acara walimatul ors, ya, walimatul ors, kemudian menggelar acara gebyar sholawat, dan yang joget seperti apa coba? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begini nih yang joget ini. Nah, ya, ini astagfirullahaladzim, ya, itu ya kaum pelangi, kaum pelangi. Coba, ya, sudah jelas-jelas kaum pelangi itu kaum yang jelas-jelas mengikuti jejak-jejak umat atau kaum Nabi Lut alaihissalam, yang ya kita tahu sendirilah, ya, hombreng. Ya, kaum liwat. Kaum liwat yang seperti itu malah disuruh tampil di acara sholawatan, disuruh jogetan, pakai pakaian seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya, bener kan? Pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bener. Ya, acara pengajian umum juga seperti itu. Acara pengajian umum diisi dengan biduan yang, aduh ya Allah. Viral di media sosial sebuah acara pengajian umum yang dinilai nyeleneh dan menyimpang dari konsep awalnya. Dalam video tampak beberapa orang wanita yang memakai legging ketat berjoget lenggak-lenggok di depan banner besar bertuliskan pengajian umum. Tampak juga para bocil-bocil yang menonton aksi joget seronok tersebut seolah aksi yang dipertontonkan adalah sesuatu yang wajar di acara pengajian dan di depan anak-anak. Nah, coba, ini pengajian umum, ya. Pokoknya sengaja nggak kita sensor supaya meleklah mata orang-orang yang selama ini berbangga-bangga dengan ormasnya, sampai mengatakan ormasnya sudah agama, nggak ormasnya neraka. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. NU niku wis agama, ora NU neraka. Ya, urusan agama harus dipegang ormasnya, kalau dipegang selain ormasnya salah semua. Supaya mereka melek. Apakah yang seperti ini sebuah standarisasi kebenaran, sehingga yang seperti ini terus dan terus ada majelis-majelis yang seperti ini, nggak pernah ditolak, nggak pernah diboikot, nggak pernah dibubarkan, ya? Coba, apa pantas yang seperti itu disebut pengajian umum, tasyakuran, konser sholawat, gebyar sholawat? Pantas? Ya? Coba dipikirkan, ya. Salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.